Kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan tukang roti. Kita tahu bahwa perdebatan para ulama, keilmuan para imam, atau keberanian dalam menghadapi fitnah zaman menjadi pelajaran terindah dalam sejarah Islam. Namun demikian, ada juga pelajaran yang tersembunyi dalam kisah-kisah yang tampaknya kecil, tapi menyimpan makna yang menggugah hati dan mengguncang jiwa. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan seorang tukang roti adalah salah satunya. Meski begitu, ini bukan sekadar cerita tentang seorang ulama besar dan seorang pedagang kecil. Kisah ini juga bukan tentang status sosial, melainkan tentang kekuatan zikir, rahasia keikhlasan, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa seorang hamba yang tidak terkenal di bumi, namun dikenal di langit. Kita tahu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal adalah nama besar yang tak asing bagi umat Islam. Disebut-sebut hafal sejuta hadis, kokoh dalam prinsip meskipun dipenjara dan disiksa, dan menjadi rujukan dalam fikih serta akidah Ahlus Sunnah. Suatu hari, dalam perjalanannya keluar kota, beberapa riwayat menyebutnya menuju Syam. Imam Ahmad tiba di sebuah kota asing. Ia tidak ingin memperkenalkan dirinya, bukan karena takut, tetapi karena tawadhu. Ia ingin menginap di masjid sebagaimana kebiasaan orang-orang musafir zaman dahulu. Namun, malam itu Allah menulis takdir lain. Ketika Imam Ahmad ingin tidur di pojok masjid, penjaga mendekatinya seraya berkata, "Maaf, masjid ditutup untuk bermalam." "Aku hanya musafir," jawab sang imam dengan lembut. "Aturan tetap aturan," ucap sang penjaga menimpali. Imam Ahmad lalu mundur. Beliau lalu bersandar di pelataran. Tapi tak lama, penjaga itu kembali, bahkan menarik beliau keluar dari pelataran hingga benar-benar ke jalan. Tapi Imam Ahmad tidak marah, tidak mengancam, tidak membentak. Bayangkan, ulama besar, penghafal sejuta hadis, ditarik oleh seorang penjaga masjid yang tak mengenalnya. Itulah tawadhu yang tak bisa dipalsukan. Di seberang jalan, seorang tukang roti menyaksikan kejadian itu. Ia heran mengapa lelaki saleh itu diusir. Hatinya pun tergerak. Ia keluar dari toko dan menawarkan, "Wahai Syaikh, silakan bermalam di warungku. Meskipun sederhana, ada tempat untuk beristirahat." Imam Ahmad pun menerima tawaran itu. Warung itu kecil, bau roti menguar di udara. Di sudutnya ada tungku, adonan, dan sewadah air. Malam itu Imam Ahmad tidur di pojok ruangan, sementara sang tukang roti menyiapkan adonan untuk esok hari. Namun, ada satu hal yang membuat Imam Ahmad tak bisa langsung terlelap. Sambil mengaduk dan mengulen adonan, tukang roti itu terus mengucap, "Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah." Tanpa henti, bukan dengan suara keras, tapi terus-menerus, lirih, penuh kesungguhan. Setiap gerakan tangan disertai istighfar. Setiap tarikan napas disambung dengan astaghfirullah. Imam Ahmad tertegun. Ia terbangun dan memperhatikannya diam-diam. Hingga akhirnya ia bertanya, "Sejak kapan engkau beristighfar seperti itu?" "Sudah bertahun-tahun," jawab sang tukang roti. "Apa manfaat yang kau rasakan dari amalan itu?" tanya sang imam. "Setiap doaku dikabulkan oleh Allah, semua kecuali satu." Sang tukang roti menjelaskan. Imam Ahmad penasaran. "Apa doa yang belum dikabulkan itu?" Sang tukang roti lalu menjelaskan, "Aku ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Aku mencintai ilmunya. Aku ingin mencium tangannya dan meminta berkah doa darinya." Imam Ahmad tak sanggup menahan air matanya. Ia tersenyum haru, lalu berkata, "Wahai saudaraku, ketahuilah, Allah telah menarikku dari masjid, memaksaku keluar, menyeretku ke jalan, dan membawaku ke warungmu, semua agar doamu terkabul. Akulah Ahmad bin Hanbal." Tukang roti itu terdiam, matanya membelalak. Ia segera menunduk menangis dan memeluk kaki Imam Ahmad. "Astaghfirullah, Allah Maha baik padaku." Malam itu mereka tak tidur. Mereka habiskan malam dengan berzikir dan doa. Subuhnya, Imam Ahmad melanjutkan perjalanannya. Tapi hatinya berubah.
Ia menyadari bahwa keikhlasan dan istighfar seorang tukang roti bisa menggerakkan takdir langit. Kisah ini tak hanya menyentuh hati, tapi juga mengajarkan nilai-nilai mendalam. Mari kita resapi beberapa pesan moralnya berikut ini. Yang pertama adalah bahwa istighfar membuka jalan tak terduga. Seorang awam yang terus-menerus beristighfar bisa dikabulkan doanya dengan cara yang tak bisa dijelaskan logika. Yang kedua adalah bahwa tawadhu membawa kemuliaan sejati. Imam Ahmad tak merasa lebih tinggi, bahkan ketika diusir, ia diam dan tetap bersikap lembut. Yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan sebab dengan caranya. Siapa sangka doa tukang roti dikabulkan dengan diusirnya Imam Ahmad dari masjid. Yang keempat adalah jangan remehkan amalan kecil yang konsisten. Istighfar itu ringan di lisan, namun berat di timbangan. Ia menjadi pembuka rezeki, penghapus dosa, dan pengabul doa. Dan yang terakhir adalah kita tak perlu dikenal di bumi, cukup dikenal di langit. Tukang roti itu bukan ulama, bukan tokoh, tapi dikenal di langit karena keikhlasannya. Kita mungkin bukan ulama besar seperti Imam Ahmad, mungkin kita hanya tukang roti di sudut kota. Namun bukanlah gelar atau ketenaran yang membuat Allah dekat, melainkan zikir yang ikhlas, istighfar yang tulus, dan doa yang sabar. Tak mengapa jika manusia tak mengenal kita, asalkan Allah mencatat kita di antara hamba-hambanya yang bersih hatinya, basah lisannya, dan dalam cintanya kepadanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang setiap astaghfirullah, kita menjelma menjadi sebab terkabulnya doa, dikabulkannya harapan, dan digugurkannya dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin.